Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang iNews dan kita masih bersama Pak Slay yang merupakan Store General Manager 37 Lotte Mataram ya, yang sudah melirik Nusa Tenggara Barat yang katanya ini potensi untuk investasinya bagus ya, walaupun kemarin sempat terpuruk pasca gempa. Nah, tadi sempat tertahan tentang bagaimana mensupport untuk membangkitkan kembali pariwisata Lombok yang sempat terpuruk oleh Lotte, dan beberapa waktu kejadian gempa pun sempat memberikan bantuan ya, dan itu bantuan apa istilahnya, bantuan yang diberikan langsung kepada penyintas gempa. Ini sekarang ini akan bisa dikatakan bantuan jangka panjang ya bagi investasi Nusa Tenggara Barat. Ya memang potensi pariwisata di NTB yang sangat luar biasa ini, jadi kita datang untuk memberi support. Fokus kalau untuk pariwisata kita akan fokus ke hotel dan restoran dan catering. Ada sistem khusus yang akan kita lakukan nanti adalah sistem B2B, business to business. Jadi kerjasama khusus dengan hotel, restoran dan catering. Jadi itu melalui sistem khusus itu B2B, itu pembayaran paymentnya TOP, turn of payment. Jadi dengan jangka waktu tertentu mereka bisa mengambil barang di Lotte, nanti dibayar kemudian. Jadi fokusnya gitu. Jadi akan sangat mempermudah mempermudah bagi para pengusaha yang bergelut di hotel dan restoran ini untuk mengembangkan usahanya jadi lebih besar lagi. Jadi sehingga cash flow mereka bisa dipakai untuk yang lain. Jadi ini bisa jalan. Jadi itu butuh kepercayaan antara Lotte dengan hotel dan restoran dan catering. Nanti akan kita kembangkan, itu ada tim yang akan jalan ke lapangan untuk menemui calon-calon pelanggan kita yang potensial ini. Gitu. Sepanjang pinggir pantai Lombok itu restoran semua hampir kan ya, terutama dari wilayah Senggigi kemudian masuk ke Gili, belum lagi kita masuk ke Sumbawa dan wilayah lainnya. Ya, Mandalika, Senggigi, nah ini potensi yang sangat besar ini. Gili Trawangan. Saya sempat melihat di Google, tapi akan kita datangi satu-satu untuk memberi informasi bahwa kita Lotte hadir di Mataram ini untuk memberikan bantuan bisnis, dalam arti kerjasama bisnis dengan hotel, restoran, catering, supaya pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini semakin berkembang. Ini benar-benar angin segar bagi pelaku pariwisata dan para pembisnis yang ada di sektor pariwisata tersebut ya. Betul, kita harapkan begitu, kerjasama yang baik nanti. Kalau boleh tahu, sejak kapan Lotte sudah diresmikan di Mataram? Belum. Sekarang lagi persiapan. Rencananya tanggal 17. Berarti sekarang masih kita sedang penjajakan lah ya. Mempersiapkan semuanya sehingga pada waktunya nanti kita bisa memberi peluang untuk semua 3 kategori ini, UMKM, hotel, restoran, catering dan perkantoran, supaya bisa bekerja sama dengan kita. Jadi apapun yang kita siapkan di sini anggaplah sebagai one stop destination untuk shopping, karena seluruh kebutuhan perkantoran semua ada, semua kebutuhan horeca, hotel, restoran, catering ada, semua kebutuhan warung kita siapkan. Kalau masyarakat yang tahunya mungkin Lotte hanya produk-produk yang apa istilahnya ya, snack atau lain sebagainya, tapi ternyata luas ya. Ya luas, semua produk kita siapkan. Tapi nanti kita berdasarkan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan kita yang ada di wilayah sini. Nanti terakhir kita tambahkan juga dengan produk-produk impor untuk kebutuhan pariwisata yang datang. Gitu. Itu ada konter khusus nanti. Kehadiran Lotte di sini tentunya akan menjadi peluang apa istilahnya lapangan pekerjaan yang sangat besar juga ya. Kira-kira berapa banyak karyawan yang dibutuhkan oleh Lotte untuk membuka cabangnya di Mataram? Ya, kita akan merekrut ratusan orang untuk cabang ini. Rencananya mulai minggu kedua bulan depan kita akan mulai perekrutan di sini. Sekarang lagi yang datang ke sini kebetulan baru saya sendiri. Saya baru melihat daerah-daerah tertentu dan persiapan. Nanti minggu depan ada tim yang sudah mulai berdatangan yang dari itu untuk membantu sini. Jadi kita akan merekrut semua calon pekerja dari sini, dari Mataram semua, supaya untuk mengambil bagian di situ, sehingga
Dengan ini kan bisa membuka lapangan pekerjaan, memberi kesempatan kepada anak-anak muda kita di sini untuk ambil bagian di bisnis lote. Ratusan orang, Ratusan orang. kesempatan emas untuk apa istilahnya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Betul. Ya. Terutama yang masih menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan tetap, mungkin ini jadi harus segera menghubungi Pak Slay ini dari Jatim. Nanti kita akan buka, kalau kantornya sudah jadi, nanti langsung kita buka pendaftaran nanti. Kantornya di mana? Rencananya di Jalan AA Gede itu. Tapi saya baru ke sana sekali, saya belum tahu persis daerahnya, baru hari Minggu kemarin. Nanti kita akan siapkan secepatnya kantornya dari perekrutannya. Mungkin beberapa untuk training nanti kita menggunakan hotel, tapi karena selanjutnya baru ke kantor. Secara fisik sudah ada, hanya belum disiapkan secara sempurna. Jadi masih perlu ada perbaikan beberapa tempat. Jalan Agede Ngurah maksudnya? Agede Ngurah. Memang pusat perniagaan di situ. Ya, saya lihat itu jalan utama, akses masuk dari bandara, dari Lembar ke kota. Kemarin saya lewat, ya, ini tempat yang bagus, positioning yang baik untuk pengembangan bisnis lote di Mataram. Oke. Lagi-lagi ini tentunya menjadi angin segar ya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan semua elemen masyarakat, baik dari pengusahanya maupun masyarakatnya yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Mas. Ya. Oke, untuk apa istilahnya posisi-posisi yang dibutuhkan untuk lote yang akan yang direkrut nanti mulai dari posisi apa sampai apa? Kita butuh mulai dari posisi asisten manajer. Kalau untuk manajer kita mendatangkan dari toko yang sudah ada karena berpengalaman. Untuk mulai asisten manajer ke bawah, itu semua dari lokal, dari patokannya di situ. Dari asisten manajer ada 7 atau 8 orang. Kemudian yang di floor basic operasional, kemudian ada yang HR, local buyer. Selanjutnya yang senior staff yang sudah berpengalaman di sini, yang pernah bekerja di retail. Kemudian berikutnya yang paling banyak adalah dari yang lulusan perguruan tinggi atau SMA yang masih belum bekerja, belum berpengalaman. Itu kita perlu. Jadi kita mengajarin dari awal orang yang baru ini kan jauh lebih mudah juga. Dan itu tentunya sangat menjanjikan kalau masalah jenjang karir ya. Karena kan lote sangat besar gitu. Ya. Karena jenjang karir ini tidak hanya di Lombok, bisa ke tempat lain, di cabang-cabang lain, asal Anda berprestasi, siap untuk ditempatkan di mana saja. Gitu. Jadi ini kesempatan emas untuk para pencari kerja yang ingin jenjang karir yang sangat baik ya di sini. Betul. Oke. Ya, tentunya ini nanti akan menjadi apa istilahnya support bagi masyarakat dan juga UKM yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk lebih berkembang lagi. Mengingat potensi kita begitu besar katanya Pak Slay tadi ya, jadi harus dimaksimalkan, harus dioptimalkan potensi yang ada. Oke, Pak Slay, kalau berbicara masalah pariwisata, kita tentu beberapa saat belakangan ini begitu apa istilahnya kayak mimpi mendengar informasi bahwa Lombok akan jadi tuan rumah MotoGP. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangannya Lotte untuk datang ke Nusa Tenggara Barat? Dan MotoGP kita sebenarnya sudah memikirkan untuk ke Lombok. Hanya waktunya, mungkin timingnya yang. Nah sekarang kebetulan bersamaan dengan rencana adanya MotoGP, jadi ya bagus. Jadi kita sama-sama menangkap peluang yang sama untuk mengembangkan bisnis di Mataram. Baik. Nanti kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di Bincang Ayah.